adalah sebagai ilmu yang mempelajari mengenai perkembangan teknologi berdasarkan kepada pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga berjalan secara beriringan untuk membangun sebuah kemajuan dalam perkembangan global. 1. Mempermudah komunikasi. 2. Mempermudah pekerjaan manusia. 3. Membantu meningkatkan, memanfaatkan sumber energi baru yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Yang kelima, sumber daya alam yang ada di bumi lebih mudah dikelola dengan optimal dan berkualitas. Teknologi dalam bidang informasi. Teknologi dalam bidang komunikasi. Teknologi dalam bidang transportasi. Teknologi dalam bidang pendidikan. Teknologi dalam bidang kesehatan. Tech juga memiliki dampak positif dan negatif. Yang pertama adalah dampak positif, dapat meringankan berbagai masalah yang tengah dihadapi oleh manusia. 2. Dapat membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah serta cepat. 3. Dapat mengurangi pemakaian pada bahan-bahan alami yang semakin kesini semakin langka. 4. Iptek juga akan membawa manusia ke arah yang lebih maju dan modern. Adapun dampak negatif pada iptek yaitu yang pertama, dapat merusak moral. Yang kedua, perkembangan iptek yang kian pesat dan banyak dimanfaatkan. 3. Dapat membuat orang menjadi semakin malas. Perkembangan teknologi luar angkasa mulai muncul pada masa Perang Dingin di tahun 1947 sampai 1991. Amerika Serikat dan Uni Soviet saling bersaing dalam bidang teknologi militer dan ruang angkasa untuk menunjukkan kekuatannya pada dunia. Dalam politik balance of power, dikenal pula istilah space race atau perlombaan kecanggihan teknologi luar angkasa. Pada perkembangannya, perlombaan teknologi luar angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan titik awal dalam sejarah perkembangan teknologi luar angkasa di dunia. Pada 4 Oktober 1957, Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit bernama Sputnik 1 untuk mengorbit bumi selama lebih dari 14 hari. Dengan peluncuran Sputnik 1, Uni Soviet menjadi negara pertama di dunia yang mampu mengirim satelit ke luar angkasa. Pada November 1957, Uni Soviet mengirim Sputnik 2 dengan seekor anjing bernama Laika. Pada 12 April 1961, dengan pesawat Vostok 1, Uni Soviet berhasil mengirim Yuri Gagarin sebagai manusia pertama ke luar angkasa. Yuri Gagarin menggunakan pesawat luar angkasa bernama Vostok 1 untuk mengelilingi bumi selama 108 menit. Tidak ingin kalah dari Uni Soviet, Amerika mengirim John Glenn dengan pesawat Friendship 7 keluar angkasa dan berhasil mengorbit bumi pada tanggal 20 Februari 1962. Amerika Serikat menyusul capaian Uni Soviet dengan membentuk NASA pada tahun 1958. NASA langsung meluncurkan satelit Explorer 1 ke orbit bumi untuk mencatat sabuk radiasi di atmosfer bumi. Pada perkembangannya, Amerika Serikat mampu mengungguli Uni Soviet dengan mencetuskan program Apollo 11. Program Apollo 11 ini bertujuan untuk mendaratkan manusia pertama ke bulan. Pada 16 Juli 1969, astronot Apollo 11 yang bernama Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan juga Michael Collins berhasil mendarat di bulan dan mengibarkan bendera Amerika Serikat.
Perkembangan teknologi luar angkasa saat ini terus berkembang pasca berakhirnya Perang Dingin. Amerika dan Rusia menjalin hubungan kerjasama dalam mengembangkan teknologi luar angkasa. Teknologi persenjataan sudah berkembang sejak zaman praaksara, di mana manusia menggunakan senjata sebagai alat untuk berburu dan bertahan hidup dari serangan hewan buas maupun kelompok lainnya. Seiring berkembangnya pengetahuan manusia, perkembangan teknologi persenjataan juga ikut berkembang, mulai dari yang sangat sederhana hingga yang paling mutakhir. Saat ini, penggunaan senjata lebih kepada sebagai alat pertahanan yang digunakan oleh suatu negara untuk mempertahankan diri dari adanya bahaya perang. Zaman industri pada masa ini, rifle atau senapang angin pun ditemukan. Rifle pertama kali diciptakan oleh B. Tiller Henry pada tahun 1860. Senapan ini pun diberi nama Henry Rifle. Senapan yang banyak dipakai di Perang Sipil Amerika memiliki panjang sekitar 44,75 inches dan berbobot 9,25 pons, sekurang-kurangnya sebanyak 160.000. Senapan jenis ini diproduksi pada era ini. Era Perang Dunia pada masa ini, perkembangan teknologi persenjataan kian pesat karena negara-negara yang terlibat perang saling berlomba menciptakan senjata-senjata yang mampu menghancurkan kekuatan lawan dengan skala besar. Bom atom merupakan penemuan teknologi persenjataan termutakhir kala itu, yang mana penggunaan bom atom pada akhir Perang Dunia II telah merubah dan membuktikan bahwa dampak dari sebuah perang yang sangat mengerikan. Era nuklir pasca keberhasilan Amerika menciptakan bom atom atau nuklir, maka dunia pun memasuki babakan baru dalam perkembangan teknologi persenjataan. Pasca Perang Dunia II, negara-negara superpower seperti Amerika dan Uni Soviet saling berlomba menciptakan senjata-senjata canggih yang bahan utama pembuatannya adalah tenaga nuklir. Pada masa ini, teknologi persenjataan yang berkembang tidak lagi hanya pada sektor fisikal saja, melainkan sudah lebih canggih dan penggunaan dikombinasikan dengan teknologi digital dan sistem komputer. Salah satu yang paling menonjol pada era ini adalah penggunaan laser sebagai senjata. Selain itu, juga ada penggunaan virus yang diaplikasikan pada komputer untuk menyebabkan kerusakan fisik sistem persenjataan maupun instalasi penting dalam pertahanan suatu negara. Transportasi darat sudah dikenal sejak zaman kuno, seperti kuda tunggangan, kereta berkuda, gerobak, dan sepeda. Sayangnya, jenis-jenis transportasi darat di masa itu masih menggunakan tenaga hewan dan manusia untuk berpindah tempat. Kendaraan dengan mesin baru muncul setelah abad ke-18, tapi pada saat itu mesin yang digunakan masih berupa uap. Kendaraan bermesin uap ini mulai digunakan sejak 1870-an oleh tentara Prancis untuk mengangkut peralatan perang. Mesin uapnya juga masih terdiri dari 3 roda penggerak, kecepatannya cuma secepat manusia berjalan. Untungnya, 1 dekade kemudian mesin diesel ditemukan. Penemuan mesin diesel berbasis solar pada tahun 1880-an menjadi tonggak sejarah penting bagi pengembangan kendaraan yang dalam hal ini adalah mobil. Sejak saat itu, mobil mulai banyak digunakan karena praktis dan bisa digunakan kapan saja untuk kemana saja. Perkembangan industri mobil dipelopori oleh Henry Ford yang pertama kali melakukan produksi massal mobil murah. Transportasi udara. Pada tahun 1782, Joseph dan Jacques Étienne berhasil menerbangkan balon udara setinggi 300 meter untuk pertama kalinya. Setahun setelah itu, Étienne bersaudara menaikkan bebek, domba, dan ayam ke balon udara yang berhasil terbang setinggi 500 meter. Balon udara kemudian berkembang. Perkembangan transportasi udara berikutnya ditandai dengan penemuan pesawat terbang yang dijuluki sebagai Kitty Hawk. Kala itu, pada tahun 1903,
Orville dan Wilbur Wright Weston merancang mesin pesawat terbang hingga akhirnya rancangan pesawat terbang mereka bisa berguna mengangkut manusia maupun barang dengan jarak yang jauh secara cepat. Belum puas dengan mesin pesawat yang dirancang Wright bersaudara, tepat pada tahun 1905, seorang insinyur bernama Henry Konda dari Rumania mengembangkan mesin pesawat jet. Barulah pada abad ke-20, pesawat berukuran besar seperti Airbus dan Boeing mulai digunakan untuk penumpang. Perkembangan transportasi air tidak lepas dari penemuan mesin uap oleh James Watt. James Watt telah menginspirasi Robert Fulton yang membuat kapal uap pertama dengan nama Clermont. Sejarah kapal selam berawal sejak tahun 1500 Masehi dan mulai muncul pada abad ke-19. Penemu kapal selam adalah Cornelis Drebbel. Kapal selam mulai terkenal sejak digunakan pada Perang Dunia I. Komputer berawal dari mesin hitung mekanik oleh Charles Babbage. Dia mengembangkan difference engine menjadi analytical engine. Howard Aiken perancang komputer yang mampu melakukan operasi aritmatika dan logika secara otomatis. Pada tahun 1944, Howard Aiken dan IBM Amerika memproduksi komputer sebesar meja tanpa layar monitor. Faksimile. Simile ditemukan oleh Alexander Bain pada 1843. Pada tahun 1902, Arthur Korn menyempurnakan mesin faks dengan mengirim foto dari satu mesin faks ke mesin faks yang lainnya melalui jaringan telepon. Dasar mesin faks modern baru dibuat oleh Edward Berlin yang berhasil menciptakan belinograf pada tahun 1925. Tahun 1990-an, mesin faksimile telah dimodifikasi menjadi cukup kecil yang memungkinkan pekerjaan kantor secara efisien. Televisi ditemukan oleh John Logie Baird di tahun 1923. Radio. Dasar kerja radio menggunakan gelombang elektromagnetik yang bergerak lewat udara dengan kecepatan suara, sehingga dapat mengirim pesan jarak jauh tanpa kawat yang ditemukan oleh Guglielmo Marconi. Internet. Berawal dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang membuat ARPANET. Tujuan awalnya yaitu untuk kepentingan militer. ARPANET diperkenalkan secara umum pada tahun 1972. Ponsel. Awal pembuatannya, handphone pada tahun 1940-an di laboratorium telepon Bell. Pada 3 April 1973, handphone diperkenalkan oleh Martin Cooper. Jenis handphone pada masa itu masih analog dan juga bersifat regional. Ukurannya juga terlalu besar untuk dipegang oleh tangan.